Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik dan setia, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu kepada setiap kami. Dari pagi Tuhan sudah tuntun, Tuhan berkati dan lindungi kami. Dan malam ini kami kembali ada semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini telah sampai di kitab Yesaya pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya pasal 1 ayat 18 dan 19. Tertulis demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 1975, Abel Maratela, seorang karyawan yang sedang bekerja di sebuah pertambangan di Kimberley, melihat sebuah batu seukuran telur ayam bergerak di atas sabuk berjalan atau conveyor belt menuju ke mesin penghancur. Dengan cepat ia mengambil batu itu dengan sebuah sekop, dan ternyata batu itu adalah berlian 616 karat. Sungguh luar biasa saudara. Batu berlian tersebut menjadi salah satu berlian dengan ukuran terbesar di dunia. Tindakan Abel yang menyelamatkan berlian itu dari kehancuran mendapatkan penghargaan sebesar $15,000. Ibarat batu berlian yang sedang menuju kehancuran namun diselamatkan, demikian juga setiap orang yang ditegur dan diperingatkan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak mau ada dari kita yang binasa. Tuhan tidak mau kita menuju kepada kehancuran, tapi Tuhan mau agar kita menuju kepada keselamatan. Dalam Yesaya pasal 1 ini kita membaca berbagai teguran dan peringatan dari Tuhan yang ditujukan kepada bangsa Israel bagian selatan melalui Nabi Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk melayani dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Ia mempunyai seorang istri yang juga mempunyai karunia kenabian, dan mereka mempunyai 2 orang anak yang nama mereka mempunyai makna simbolik tentang bangsa Israel. Nabi Yesaya hidup sejaman dengan Nabi Hosea dan Nabi Mika, dan ia melayani dalam 4 masa pemerintahan Raja Yehuda, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Ahasia. Pesan dalam bagian awal kitab ini telah dimulai dengan berbagai peringatan keras akan dosa-dosa dan ajakan untuk bertobat. Kalau kita memahami secara keseluruhan maksud peringatan Tuhan itu, maka kita akan tahu bahwa tujuan dari hal itu adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita. Dalam peringatan dan tegurannya, Tuhan menyediakan kabar baik, yaitu pengampunan dan pemulihan bagi kita. Dalam Yesaya 1 ayat 18, Tuhan berjanji untuk mengampuni. Firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan ayat 19 mengandung janji berkat dan pemulihan. Di situ Tuhan berfirman, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan kepada kita manusia. Ia tidak mau kita berjalan menuju kebinasaan. Ia merancangkan yang baik.
yang indah dan sempurna bagi kita. Kasih Tuhan yang sempurna telah Ia tunjukkan dengan kerelaannya datang menjadi manusia untuk mati sebagai korban penebusan bagi segala dosa kita. Mari saudara berjalan dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Percayalah kepadanya. Di dalam Kristus ada sukacita, ada keselamatan dan kebahagiaan yang penuh. Kalau saat ini saudara kita sudah berbuat dosa, kembalilah kepada Tuhan. Akuilah dosa kita di hadapannya. Tuhan mau mengampuni saudara dan memulihkan kehidupan saudara. Jangan biarkan diri kita terus-menerus hidup dalam ketidakbenaran. Gunakanlah waktu kemurahan Tuhan yang Ia berikan kepada kita dengan hidup benar di hadapannya. Kalau sampai hari ini kita masih hidup dan bernafas, pakailah hidup kita ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kasihi Dia dengan segenap hati kita dan taatilah firman-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami agar kami tidak hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Engkau sungguh mengasihi kami. Kalau sampai hari ini kami masih diingatkan, kami ditegur, diperingati, itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Seringkali kami tidak sadar dan kami berontak terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Kami tidak mau berbalik dari dosa-dosa kami. Kami terus hidup di dalamnya. Kami lupa bahwa Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Peringatan-Mu bertujuan agar kami tidak binasa, melainkan diselamatkan. Jamah ya Tuhan setiap hati saat ini yang mendengar renungan firman-Mu, agar kembali ke jalan yang benar, bertobat, dan hidup seturut kehendak firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami ini senantiasa menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.